yang lihat tetap normal. Kita juga bisa memilih gambar yang lain sebagai latar belakang. Ini adalah contoh latar belakang yang kita juga buat landscape di handphone bagian depan. Jadi bagian depan memanjang ini adalah tampilan di handphone di pengguna kedua atau di peserta rapat kedua. Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan menguji cara untuk pertemuan virtual lewat Google Meet. Jadi Google Meet adalah sebuah aplikasi di foldernya Google, baik di handphone maupun di laptop atau di PC. Nah, bagaimana cara kita bisa melakukan pertemuan Google Meet ini? Kita akan lihat di handphone maupun di PC. Oke, simak terus. Di laptop saat ini kita akan connect sebagai host di aplikasi Google ini. Di sudut kanan atas kita pilih Meet atau Google Meet. Setelah aplikasinya terbuka seperti ini, kita akan buat rapat baru atau new meeting, dan kita pilih yang instan, harapan instan atau instant meeting. Sudah mulai load, dan di sini ada linknya yang kita bisa copy untuk membagi. Bisa lihat, kita copy dulu, dan ini karena sebelumnya sudah ada virtualnya atau di backgroundnya, dan di handphone juga kita buka untuk melakukan koneksi sebagai user yang kedua. Di handphone ini tampilan handphonenya, kemudian kita klik telusuri dan masukkan kode ya, dan tulisan masukkan kode. Di contoh ini, di sudut kiri bawah ini ada kode untuk kita masukkan di handphone. Kode ini yang perlu kita bagi untuk teman-teman atau sahabat lain yang masuk lewat kode tersebut. Kita akan input di handphone sebagai user kedua atau pengguna kedua atau peserta pertemuan kedua. Inilah kodenya, misalnya VAF, AFUF, STG. Di atas kita klik gabung, kemudian sudah mulai, dan di bawah ada gabung. Klik gabung untuk meminta bergabung. Oke, dan kita klik OK. Sahabat bisa lihat suaranya sudah muncul di kedua device. Di laptop di bagian belakang, di handphone bagian depan yang memanjangin. Jadi sudah ada dua device. Pada menu peserta, kita sudah melihat dua peserta dengan email yang sama. Yang pertama sebagai penyelenggara rapat, yang kedua sebagai peserta. Oke, kita mengganti latar belakang. Misalkan seperti latar belakang di Munir TV ini. Walaupun di hostnya terbalik, tapi di handphone real, seperti kita lihat ya, latar belakang Munir TV ini. Walaupun di host, di adminnya itu kelihatan terbalik, tapi ketika user melihat di handphone kedua atau peserta ketiga keempat akan tampil normal Munir TV dengan latar belakang seperti ini. Ini cara mengganti latar belakang yang keren. Oke. Kemudian kita klik 3 titik, kemudian ada menerapkan efek visual. Jadi penerapan efek visual ini tinggal kita pilih latar belakangnya. Kita pilih upload latar belakang gambar, dan kita pilih gambar yang sesuai kita inginkan. Sebelumnya kita sudah pilih Munir TV. Nah, ini kelihatan terbalik, tapi di user yang lihat tetap normal. Kita juga bisa memilih gambar yang lain sebagai latar belakang. Ini adalah contoh latar belakang yang kita juga buat landscape di handphone bagian depan. Jadi bagian depan memanjang ini adalah tampilan di handphone di pengguna kedua atau di peserta rapat kedua. Telepon yang keren. Kita bisa menggunakan latar belakang kita sendiri maupun latar belakang yang tersedia di dalam meeting virtual atau Google Meet virtual yang sangat simple. Dibandingkan dengan Zoom, maka Google Meet lebih simple, lebih ready, sehingga jika lambat di virtual meeting lewat Zoom, maka di Google Meet sangat lancar. Oke. Di sini jika kita share, maka di layar sini kita bisa pilih. Di sini ada beberapa jendela karena kita hanya memilih Chrome.
Jadi file yang tersedia di bawah atau jendela yang tersedia ada Adobe Photoshop, ada Chrome, dan ada Data D. Contoh kita pilih di jendela Chrome. Oke, kita share. Maka di handphone pasti yang muncul adalah halaman Chrome saja. Jika kita sementara membuka Adobe Photoshop atau membuka Data D, maka ini tidak akan muncul pada meeting Zoom kita. Karena yang kita share hanya Chrome. Ini share lewat jendela saja. Di saat kita membuka Photoshop, maka tidak nampak dalam virtual Zoom, halaman virtual. Itu perbedaan kita pilih jendela saja dan keseluruhan screen. Oke? Oke. Ini kita coba melihat beberapa tampilan di Google Chrome, halaman searching, dan muncul di Google Chrome. Jadi kita membuka halaman yang lain seperti edit foto ataupun data dia tidak akan muncul. Berbeda, kita hentikan berbagi dulu dan secara otomatis akan nampak seperti ini. Ini kita sudah tutup share atau halaman berbagi atau halaman presentasi. Oke, cara share atau berbagi keseluruhan yaitu di menu presentasi kita pilih seluruh layar. Kita klik, oke, baru kita share. Maka seluruh layar di laptop saat ini akan tershare seluruh halaman layar. Baik yang kita munculkan data ataupun Photoshop seperti yang di halaman di bawah ini. Ya, ini halaman Photoshop. Maka semua halaman akan tampil pada share atau presentasi kita. Jadi kita bisa share hanya untuk jendela saja, jendela khusus tertentu, ataupun kita share secara keseluruhan. Oke sobat semua, itulah informasi bagaimana melakukan virtual meeting dengan Google Meet. Kelebihannya sangat ringan, kemudian simple menu-menunya, dengan speed yang kecil pun kita bisa virtual meeting atau kita bisa rapat online dengan mudah. Oke, kita kembali ke halaman utama seperti ini. Ini dalam kondisi sinyal di desa yang redup sekalipun low, kita masih bisa melakukan rapat online. Oke sahabat semua, inilah cara rapat online. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.